Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman hadir dengan judul Roh yang dijanjikan. Ini adalah bagian kedua, yang malam lalu adalah bagian yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Tuhan telah menjanjikan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kapankah Roh Kudus itu akan datang? Yohanes 7 ayat 39 menyatakan bahwa sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengan demikian, penerimaan Allah Bapa atas pengorbanan Kristus adalah syarat utama untuk mencurahkan Roh Kudus. Abad baru ini mulai apabila Tuhan kita yang telah menang itu duduk di atas tahta surga. Hanya dengan demikian sajalah Ia dapat mengirimkan Roh Kudus secara penuh kepada kita. Dan setelah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, kata Petrus, dicurahkannya Roh Kudus, Kisah 2 ayat 23, ke atas murid-muridnya yang dengan penuh pengharapan berkumpul menyambut peristiwa itu, dan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah 1 ayat 5 dan 14. Pada hari Pentakosta 50 hari setelah penyaliban di Golgota terjadi abad baru dengan segala kuasa kehadiran Roh. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 2 ayat 2 sampai 4. Tugas Yesus dan Roh Kudus sepenuhnya saling mendukung satu sama lain. Roh Kudus dapat dicurahkan sepenuhnya hanya apabila tugas Yesus telah diselesaikan. Yesus dikandung Maria oleh karena Roh Kudus, Matius 1 ayat 8 sampai 21. Dibaptiskan oleh Roh Kudus, Markus 1 ayat 9 dan 10. Dibimbing oleh Roh Kudus, Lukas 4 ayat 1. Mengadakan mujizatnya melalui Roh Kudus, Matius 12 ayat 24 sampai 32. Mempersembahkan dirinya di Golgota melalui Roh Kudus, Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Kemudian dibangkitkan oleh Roh Kudus, Roma 8 ayat 11. Yesus merupakan orang pertama mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kebenaran yang sangat mengherankan itu ialah bahwa Tuhan mau mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang yang sungguh-sungguh merindukannya. Kita bersyukur untuk janji Roh Kudus tersebut, yang bukan saja merupakan janji, para rasul telah mengalaminya setelah mereka berdoa dengan sehati, maka Roh Kudus datang kepada mereka. Inilah juga yang kita butuhkan, yaitu untuk bersatu sehati, memiliki kasih satu sama lain, dan mempunyai kerinduan akan datangnya Roh Kudus. Semoga ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.